Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hacu, kenapa tiba-tiba badanku menjadi menggigil begini? Fikir Lintian yang telah berada di alam rahasia selama setengah hari. Pipi, dari baju Lintian, Pi kecil muncul dan seolah-olah mengatakan sesuatu kepada Lintian. Itu mungkin saja, Pi kecil, cobalah rasakan apakah di tempat ini ada hartanya, perintah Lintian kepada Pi kecil. Pi kecil langsung mencoba untuk mencium bau harta menggunakan kemampuan tikusnya, dan Lintian juga hanya terus terbang menuju area tengah dari alam rahasia itu. Sejak dia masuk, energi aneh yang dia rasakan di luar semakin jelas, dan juga ada beberapa perasaan kalau energi tersebut bukanlah dari keturunan 5 dewa, tapi itu adalah energi lain yang juga bisa dibilang sangatlah murni. Lintian telah berpikir sejenak, kemungkinan besar itu adalah keberuntungan jika dia dapat menemukan sumber energi tersebut. Jadi, dia juga terus mencoba melacak energi itu, serta mencari beberapa harta di sana. Melolong. Suara lolongan serigala terdengar di saat Lintian sedang terbang ke arah dalam dari alam rahasia itu, dan itu membuat dia menjadi kaget serta wajahnya menjadi lebih serius. Dari auranya saja, makhluk itu berada di alam raja. Kenapa Kaisar Chu membiarkan ahli di tingkat abadi bumi masuk, pikir Lintian. Dalam kebingungannya, dia masih terus terbang menuju suara serigala itu. Karena Pi kecil mengatakan kalau di sana ada harta yang bagus, jadi tentu saja dia tidak mau ketinggalan atau kehilangan harta tersebut. Dan, boom! Saat Lintian melihat ke bawah, di sana terlihat satu pria dan satu wanita sedang bertarung dengan segerombolan serigala putih. Tentu saja Lintian mengenal wanita tersebut. Wanita itu adalah Chu Xiaer. Lalu pria yang bersamanya itu, Lintian bisa menebaknya, kemungkinannya dia adalah pangeran ketiga, yaitu Chu Tianjin. Kenapa aku harus bertemu dengan wanita ini lagi, desah Lintian saat melihat keduanya sedang bertarung. Dia bisa melihat kalau Chu Xiaer sangat kelelahan, dan Chu Tianjin juga berusaha melindungi saudarinya itu. Tetapi karena Lintian bisa melihat kalau yang dilawan keduanya hanyalah bawahan dari serigala putih, sedangkan pemimpin serigala taring putih yang besar berada di atas puncak. Lintian melihat ke tempat di mana Raja Serigala berada. Dan di belakangnya, itu ada bunga berwarna merah yang sangat terang. Di saat melihat itu, mata Lintian langsung bersinar. Bunga itu adalah bunga api, dan terlihat juga dari bunga itu, Lintian menduga kalau itu sudah lebih dari 100 tahun. Namun tiba-tiba saja, sebuah ide muncul dari dalam pikiran Lintian. Sepertinya setelah aku keluar dari sini, aku bisa menghasilkan banyak uang lagi. Ucap Lintian dengan wajah yang bersemangat. Dia menggerakkan tangannya, dan kemudian membentuk sebuah segel. Sebuah gambar pola 5 elemen muncul dari tangan Lintian tadi, lalu dia mengangkat tangan kanannya ke langit sambil berkata, "Formasi petir, petir kehancuran," ucap Lintian. Dan tiba-tiba saja, duar, gambar lingkaran besar menyelimuti daerah itu, lalu seluruh serigala serta Raja Serigala melihat ke langit, dan semua serigala tersebut gemetar karena ketakutan. Akhirnya mereka bersiap untuk melarikan diri, tapi sayangnya petir muncul dari lingkaran besar di langit, dan menghantam semua serigala termasuk Raja Serigala tersebut. Bang! Raja Serigala mencoba menahan petir itu dengan sekuat tenaga, tapi meskipun dia dapat bertahan, dia telah terluka parah akibat petir tersebut. Chu Xiaer dan Chu Tianjin yang melihat hal itu menjadi kaget, karena lingkaran besar itu muncul secara tiba-tiba. "Kakak, siapa orang yang membantu kita?" tanya Chu Xiaer. "Aku juga tidak tahu, tapi kemungkinan besar dia adalah seorang guru arai," balas Chu Tianjin dengan wajah heran.
Raja Serigala tertunduk lemah di puncak tempat dia berada tadi, dan Lin Tian pun turun dari langit tepat di depan serigala taring putih yang tidak dapat bergerak. Ketima Chu Xiaer yang melihat Lin Tian, wajahnya pun kembali terlihat kesal. Saudari, ada apa?" tanya Chu Tianjin. "Kakak, orang itu adalah Tian Lin," ucap Chu Xiaer sambil mengepalkan tangannya. "Oh," Chu Tianjin kaget, dan saat dia melihat Lin Tian, memang benar kalau dia adalah pemuda yang berdiri bersama ayahnya, di saat sebelum masuk ke alam rahasia. Tetapi yang tidak dia sangka adalah, pemuda itu adalah seorang guru arai spiritual yang kuat. Sepertinya kamu benar-benar sudah gila. Energi yang kamu dapatkan, itu tidak cocok untukmu. Jadi, biarkan aku membuatmu merasa lebih baik," ucap Lin Tian kepada Raja Serigala. Dapat dirasakan, kalau serigala taring putih juga telah menghisap energi yang dia rasakan sebelumnya. Kemungkinan karena hal itu juga, dia bisa maju ke alam raja. Lin Tian menggunakan teknik melahapnya, dan kemudian melahap semua energi yang membuat serigala tersebut menjadi gila. Tidak lama setelah serigala tadi yang matanya menjadi merah, kini matanya pun kembali menjadi putih seperti salju, dan ukurannya yang besar pun kembali ke ukuran serigala biasa. Kemungkinannya, itu dikarenakan serigala tersebut kehabisan energi, karena itu ukurannya hanya seukuran serigala biasa. Melolong. Apakah kamu ingin mengikutiku?" tanya Lin Tian dengan wajah tersenyum saat mendengar suara si serigala. Serigala itu mengangguk, lalu dia mendekat ke kaki Lin Tian sambil menggosokkan kepalanya ke kaki Lin Tian. Serigala itu seperti sedang mencoba menghibur tuannya sendiri. Lin Tian tidak keberatan, lalu dia menggosok kepala serigala itu. Lalu dia mengambil bunga api yang ada di puncak itu dengan hati-hati, sambil memasukkan ke dalam tempat khusus agar tidak rusak. "Serigala kecil, apakah kamu tahu di mana lokasi danau di sini?" tanya Lin Tian. Dia tidak menanyakan di mana serigala ini mendapatkan energi yang membuat dia hampir gila tersebut, karena itu bisa diselesaikannya nanti. Baginya yang penting sekarang adalah, dia harus menemukan rumput es terlebih dulu, karena itulah tujuan perjalanan dia datang ke sini. Jika dia telah mendapatkan rumput es tersebut, maka tidak masalah mengatasi dan memeriksa apa yang terjadi di alam rahasia ini. Melolong. Serigala kecil mengangguk, itu pertanda kalau dia tahu danau di dekat sini. Lin Tian tersenyum puas, tapi dia tidak langsung pergi ke sana. Justru sebaliknya, dia malah turun dari puncak dan mendekat ke arah Chu Xiaer dan Chu Tianjin. "Terima kasih saudara Tian telah membantuku dan adikku," ucap Chu Tianjin dengan wajah tulus. "Oh, sama-sama pangeran ketiga, aku hanya kebetulan lewat saja," ucap Lin Tian dengan santai. Tetapi di saat Lin Tian melihat Chu Xiaer, dia merasa kalau wanita ini terlalu aneh. Karena setiap kali dia bertemu, wanita ini seperti selalu saja marah kepada dirinya. "Nona Chu Xiaer, apakah kamu tidak ingin berterima kasih kepada penyelamatmu?" goda Lin Tian kepada wanita itu. "Siapa juga yang butuh kamu untuk menyelamatkanku?" teriak wanita tersebut dengan marah. Kalau begitu, aku akan meminta serigala kecil ini untuk memanggil kawanannya lagi, dan kamu silahkan melanjutkan pertarungan sebelumnya, ucap Lin Tian dengan wajah acuh. "Kamu berani?" teriak Chu Xiaer. Lin Tian hanya tersenyum ke arah Chu Xiaer, tapi saat dia melihat wajah tersenyum Lin Tian, dia langsung menggigil dan teringat waktu Lin Tian benar-benar memukul pantatnya. Tanpa sadar, dia menutupi pantatnya yang indah itu dengan kedua tangannya. Saat Chu Tianjin melihat wajah gemetar dan reaksi yang dilakukan adiknya, pikiran aneh dan penasaran pun muncul di hatinya. "Putri keempat, kenapa tanganmu seperti sedang menutupi sesuatu?" tanya Lin Tian dengan wajah tersenyum. Chu Xiaer sudah sangat menggertakkan giginya karena marah,
tetapi dia lupa, kalau pemuda di depannya ini sangat berani. Baru saja dia ingat, kalau bahkan pemuda ini dengan berani memukul pantatnya, dan sekarang dia malah menantang pemuda ini lagi. Kamu adalah pria yang tidak tahu malu, teriak Chu Xiaer dengan wajah kesal. Chu Tianjin yang telah bingung tentang apa yang terjadi di antara adiknya dan Tianlin, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena penasaran. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia hanya mengangkat bahunya seperti tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Chu Xiaer. Lin Tian tidak melihat Chu Xiaer lagi, tapi dia melihat ke arah Chu Tianjin. Pangeran ketiga, di mana Putri Chu Yaner? Bukankah kalian tadi bersama-sama sebelum masuk? Tanya Lin Tian. Mendengar Lin Tian menanyakan tentang Chu Yaner, keduanya hanya mendesak agak berat. Lin Tian yang melihat wajah mereka yang tidak enak ini, itu sedikit mengerutkan keningnya. Apakah ada masalah dengan Chu Yaner? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan Lin Tian, keduanya menggelengkan kepalanya secara serentak. Tidak ada masalah, tapi Chu Yaner dan beberapa orang yang berada di alam raja lainnya, mereka semua sudah masuk ke pedalaman alam rahasia ini, dan meninggalkan mereka di sini. Karena biasanya, yang bisa masuk ke dalam hanyalah seorang di alam raja. Sedangkan monster-monster di sana, mereka juga kekuatannya sebanding dengan alam raja. Tetapi saat mereka sedang berkeliling di sekitaran tengah alam rahasia, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan serigala taring putih yang dikalahkan Lin Tian barusan. Sebenarnya mereka merasa cukup aneh, karena jarang sekali monster di alam raja berada di tengah maupun di daerah paling luar alam rahasia. Tentu saja Lin Tian tidak kaget dengan hal itu, karena hanya dialah yang tahu alasan kenapa monster-monster di bagian tengah alam rahasia ini tiba-tiba menjadi kuat. Kalau begitu, aku akan masuk lagi ke pedalaman alam rahasia ini, ucap Lin Tian. Kamu yang hanya berada di alam abadi bumi ingin masuk ke situ. Apakah kamu sudah gila? Ucap Chu Xiaer sambil mengejek Lin Tian. Hahaha, putri manja, apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu? Ucap Lin Tian dengan wajah agak menakutkan. Cih, itu hanya kebetulan saja. Balas Chu Xiaer dengan wajah kesal sambil bersikap sombong. Lin Tian dan Chu Tianjin saling memandang, dan hanya bisa menggelengkan kepala secara serentak. Chu Tianjin pun merasa kalau adiknya ini terlalu sombong, dan juga sedikit membenci Lin Tian. Tetapi apa yang membuat adiknya membenci Lin Tian, dia sendiri pun tidak tahu. Karena yang jelas, dia yakin kalau Lin Tian telah membuat adiknya sangat kesal dengan hanya melihatnya saja. Apakah kamu rindu untuk dipukul lagi? Tanya Lin Tian sambil berjalan pelan ke arah Chu Xiaer, sambil menggosok-gosok kedua tangannya. Melihat Lin Tian mendekat ke arahnya, Chu Xiaer menjadi ketakutan, dan dia mundur selangkah demi selangkah karena melihat wajah tersenyum Lin Tian yang menakutkan itu. Kamu mau apa? Jika kamu berani, aku akan mengatakan pada ayahku tentang sifatmu. Ucap Chu Xiaer dengan wajah takut. Lin Tian hanya tersenyum sambil berjalan pelan ke arah wanita yang sudah ketakutan itu, dan akhirnya Chu Xiaer pun jatuh karena tidak sengaja terandung batu yang ada di bawah kakinya. Melihat Chu Xiaer terjatuh, Lin Tian hanya tersenyum. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Chu Xiaer, dan kemudian berkata dengan suara pelan. Jika kamu tidak bisa menjaga mulutmu lagi, maka lihat saja. Aku pastikan, aku akan memukulmu di depan kakakmu atau banyak orang. Ingatlah apa yang aku katakan ini, ucap Lin Tian dengan suara pelan. Tetapi wajah Chu Xiaer sudah sangat merah karena malu, dan dia tidak menyangka kalau pemuda ini bahkan lebih tidak tahu malu dari yang dia pikirkan. Tentu saja, Lin Tian melakukan hal itu karena dia tidak suka sifat sombong wanita ini. Oh iya pangeran ketiga, aku ada 2 jimat.
Jika kamu dalam bahaya, jimat ini bisa membantumu, ucap Lin Tian sambil memberikan 2 jimat kepada Chu Tianjin. Terima kasih saudara Tian, balas Chu Tianjin. Lin Tian mengangguk, lalu tidak lama kemudian, dia melihat kalau serigala kecil itu sudah memulihkan kekuatannya, itu dengan pil yang diberikan Lin Tian beberapa waktu yang lalu. Serigala kecil itu berubah ke bentuknya yang besar itu, lalu Lin Tian pun naik ke atas punggungnya. Dia tidak berlama-lama di sana, dan langsung pamit kepada Chu Tianjin dan pergi dari sana. Chu Xiaer yang baru sadar setelah Lin Tian pergi, lalu dia berdiri dan meneriaki Lin Tian dengan keras. Pria sialan, dasar pria tidak tahu malu. Aku pasti akan membalas semua perlakuanmu ini suatu saat nanti. Teriak Chu Xiaer dengan wajah marah. Chu Tianjin hanya menggelengkan kepalanya, ketika dia melihat sikap adiknya yang baru dia lihat untuk pertama kalinya. Dia juga melihat 2 jimat yang diberikan Lin Tian itu, dan kemudian tersenyum. Pria tidak tahu malu itu telah memberikan kita 2 jimat, 1 untukku, dan 1-nya untukmu, ucap Chu Tianjin sambil memberikan 1 jimat kepada adiknya itu. Chu Xiaer dengan terpaksa menerimanya. Walaupun dia marah, tapi jimat ini pasti akan membantunya nanti. Lihat saja nanti, aku pasti akan membuatmu menyesal, ucap Chu Xiaer dalam hatinya. Adik, aku pastikan kamu tidak akan dapat mengalahkan saudara Tian, meskipun itu di masa depan, ucap Chu Tianjin dengan senyum yang pahit. Kenapa begitu? Tanya Chu Xiaer. Karena dia adalah seorang guru arai spiritual, jawab Chu Tianjin dengan tersenyum. Mendengar jawaban itu, Chu Xiaer menjadi kaget. Dia baru sadar, kalau tadi Lin Tianlah yang telah membuat lingkaran formasi besar untuk menolong mereka. Wajahnya tiba-tiba menjadi pahit, dan dia langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat pelampiasan amarahnya. Dalam beberapa hari ini, Lin Tian masih terus menuju ke arah danau. Dia dengan santainya berada di punggung serigala kecil itu, sambil rebahan menatap langit. Karena serigala kecil mengetahui di mana danau itu, dia pun hanya bersantai sampai ke tempat tersebut. Alam rahasia ini akan dibuka selama 1 tahun, jadi setelah ini aku seharusnya menuju ke benua timur, untuk melihat tempat di mana ibunya Suer menjadi seperti itu, pikir Lin Tian. Waktu yang akan dia tetapkan untuk membantu Ling Suer sudah hampir dekat dan dia sudah berencana setelah menemukan rumput Eo. Lalu dia akan mencoba menanyakan tentang keberadaan satu bahan lainnya kepada Hu Xinyin dari paviliun dagang, sekaligus juga dia ingin membuat Hu Xinyin melelang beberapa barang lagi untuk dirinya. Mencapai alam kaisar mungkin dalam 2 bulan aku bisa maju, tapi mungkin aku harus menahannya karena masih di alam rahasia. Jika sampai naik tingkat di sini maka pasti akan diusir dari sini, pikir Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.